Baik, halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas saya, di kelas mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai probabilitas dan reliabilitas. Sebelum kita mulai menggunakan software yang ada, kita coba mulai dengan mengenal apa itu probabilitas dan reliabilitas. Saya akan kembali lagi ke outline jadwal UTS sampai dengan UAS, di mana di pertemuan kali ini di uji statistik 2, saya mencoba mengarahkan kalian untuk memahami apa itu validitas dan reliabilitas. Dengan harapan kalian nanti ketika mengerjakan skripsi atau mengerjakan penelitian, kalian tidak bingung lagi jika menggunakan data-data yang berhubungan dengan statistik ataupun data-data berhubungan dengan probabilitas. Baik, sebetulnya reali- reliabilitas atau validitas itu sangat erat kaitannya. Di sini saya ilustrasikan sebagai anak panah. Kalian bisa lihat ketika kalian bermain anak panah, kalian pasti memusatkan pada titik tengah. Nah, jika anak panah kalian atau anak ketika kalian menembak kemudian tidak mencapai titik tengah, justru titik itu berkumpul di salah satu sisi. Maka data itu atau hasil kalian dapatkan itu tidak valid atau reliable. Jadi hanya sebuah konsep. Reliable itu bisa dijadikan suatu draft atau konsep dan hasilnya adalah tidak valid. Kemudian kalau misalkan kalian memanah atau memutuskan untuk memfokuskan ke beberapa area, kemudian merata, tapi kalian tidak mencapai suatu titik tengah atau suatu titik tujuan, maka hasil kalian tuh bisa dinyatakan sebagai hasil yang valid, namun tidak reliable. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan satu sisi tapi dia menyebar dan salah satunya masuk ke area tengah seperti ini? Nah, itu juga bisa dikatakan tidak valid dan juga tidak reliable. Bagaimana kalau data atau alat panah tersebut atau hasil kita yang lakukan itu bisa dibilang valid dan juga reliable? Maka data tersebut atau alat panah tersebut harus mengenai pada area tengah dan dia sifatnya merata. Ini makanya disebut keduanya bersifat valid dan juga reliable. Itu hanya gambaran jika saya gambarkan dalam bentuk pemahaman kalian memanah, kemudian kalian mengarah ke tujuan sasaran utama, yaitu di tengah poin yang sudah disediakan. Nah, secara teori, ya, reliabilitas atau notasinya adalah FXX atau skrop 1, reliabilitas itu disebut konsistensi, keterpercayaan, dan keajegan. Jadi reliabilitas itu bagaimana hasil suatu tes ataupun alat ukur yang konsisten ketika kita terapkan pada kondisi yang berbeda. Selain itu, reliabilitas juga bisa dikatakan bagaimana atau sejauh mana hasil penelitian yang kalian lakukan, baik itu berupa data Scott ataupun data penelitian lainnya yang dapat dipercaya. Nah, kalau reliabilitas dalam bentuk RFX tapi SS itu SS kecil atau double stroke atau tunggal understroke atau kutip yang satu, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di bagian poin 2. Jadi kalau reliabilitas yang ini sejauh mana hasil suatu tes konsistensi ketika diterapkan pada kondisi yang berbeda. Jadi kalau misalkan tadi kondisi bisa kondisi yang sama, kalau ini kondisi yang berbeda. Kalau yang tadi itu dia perbedaannya adalah ketika diterapkan di kondisi yang berbeda. Jadi bisa dipercaya. Nah, kita masuk ke reliabilitas yang RSS-nya itu kecil. Jadi ada 3 pengukuran reliabilitas yaitu test result atau test retest.
Jadi tes ini merupakan pengukuran yang dilakukan subjek menggunakan alat ukur yang sama, subjeknya sama, hanya beda lokasi dan pengukuran hasilnya yang dikorelasikan. Kelemahannya sendiri di tes reliabilitas ini adalah bagaimana subjek itu mengalami efek belajar dari tes yang pertama, sehingga nantinya terjadi perubahan pada diri subjek. Itu adalah tes retest. Kita lanjut, di tes ini ada sebuah contoh. Ada peneliti ingin mengetahui variabilitas tes IQ yang nantinya akan digunakan dalam penelitiannya. Nah, pendekatan yang digunakan menggunakan tes risk test. Tes itu dilakukan kepada 10 subjek pada minggu pertama bulan April, minggu kedua April, dilakukan tes kedua dengan tes yang sama, dan subjeknya juga sama. Maka nanti akan diperoleh bahwa hasil tes dari 1 sampai 10 dengan nilai tes IQ 1 dan tes IQ 2. Nah, jadi RFC-nya itu atau reliabilitasnya dalam tes riset itu adalah jumlah data yang ada, X kali Y, jadi data 1 dan data 2 saling dikorelasikan, itu menjadi data RXX action dibagi sama reliabilitasnya, sehingga nanti kita dapat adalah data RXY. Nah, ini sudah itu ya, sudah kelihatan ya rumusnya ya. Ini tinggal kalian masukkan seperti kemarin. Jadi ini adalah jumlah X total, kalau ini kan jumlah X kali Y. Jadi jumlah X ini X kali Y kalikan dulu baru jumlah, dikurangi jumlah X sendiri, dikali jumlah Y, kemudian dibagi dengan total ini ya, dibagi dengan total data yang ada. Di sini kan 10, berarti dibagi 10 dibagi, nah, akar dari jumlah X kuadrat, jadi jumlah X yang kuadrat ini, jadi X kuadrat dulu, terus jumlahin, kemudian jumlah X dikuadratin, ya, jadi jumlah X kemudian dikuadratin, dibagi dengan total data, dikali jumlah Y kuadrat, jadi jumlah Y kuadrat dulu, baru dijumlahin, dikurang jumlah Y aja, kemudian dikuadratin dibagi dengan total data yang ada. Berarti hasilnya adalah berupa rasio atau korelasi dari hasil tes 1 dan tes 2. Kemudian ada yang kedua adalah paralel test. Paralel test itu sendiri merupakan pengukuran dengan dua buah alat ukur yang relatif sama yang nanti dikenakan pada kelompok subjek yang sama. Nah, setelah itu hasilnya dikorelasikan. Kelemahan dari paralel test itu sendiri adalah sulitnya membuat skala yang memenuhi syarat paralel dan adanya efek bawahan. Nah, paralel sendiri contohnya untuk mengukur reliabilitas suatu alat ukur kecemasan, si peneliti ini membuat dua alat ukur ya. Sebentar. Jadi dua alat ukur kecemasan yang sebanding atau paralel, skala kecemasan A dan skala kecemasan B. Kedua subjek itu diberikan kepada 10 subjek. Nah, hasil kedua skala dapat kalian lihat di pada tabel berikut, di mana dari nomor 1 sampai 10, skala A dan skala B. Nah, hasilnya kayak gimana paralel test? Nanti hasilnya sama seperti yang tadi, RXS aksen dibagi reliabilitasnya. Nanti rumusnya juga sudah saya keterangan di sini, jadi jumlah data X kali Y total dikurang jumlah data X dikurang jumlah Y kemudian dibagi N. Kemudian dia jumlah akar dari jumlah X kuadrat, jadi X kuadrat dulu, kemudian jumlah diakarin, kemudian jumlahnya X, kemudian dikuadratin dibagi jumlah data, dikali jumlah Y kuadratnya dulu diakarin, dikuadratin, sorry, dikuadratin, kemudian jumlah, dikurang jumlah Y total, kemudian dikuadratin dibagi dengan total jumlah data yang ada. Sehingga nanti kita dapat hasil akhirnya adalah dalam bentuk RXY. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya konsistensi internal. Jadi konsistensi internal itu yaitu bagaimana pengukuran reliabilitas hanya sekali. Kemudian pengukurannya berdasarkan belahan item yang terdapat pada suatu tes atau skala psikologi.
Cara pembelahannya tergantung pada sifat dan fungsi tes serta skala pengukuran yang digunakan. Tes konsistensi internal ini bersifat item homogen yang lebih mudah dilakukan pembelahan daripada tes yang isinya heterogen. Nah, reliabilitas ini, kalau kita lihat koefisien reliabilitas, yaitu koefisien reliabilitas bergerak mulai angka 0 sampai dengan 1. Makin mendekati 1, maka makin bagus reliabilitasnya. Ini yang perlu kalian ingat. Namun, ternyata tidak ada reliabilitas alat yang mencapai angka 1. Umumnya reliabilitas dikatakan baik kalau misalkan di antara range 0,8 sampai dengan 0,9. Kita masuk ke validitas. Validitas sendiri bagaimana suatu alat dapat mencerminkan suatu yang hendak diukur. Dikatakan validitas kalau misalkan mengukur yang seharusnya diukur. Validitas sendiri merupakan alat ukur yang dikatakan valid apabila alat ukur tersebut mampu mengungkap realitas sesuai dengan tujuan pengukuran. Misalnya, alat ukur harga diri. Jadi, alat ukur harus mampu mengukur harga diri seorang individu. Ada jenisnya adalah validitas isi. Nah, validitas isi ini melihat sejauh mana item-item yang mewakili komponen yang nantinya hendak diukur dan bersifat representatif atau sejauh mana item mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur atau relevansi. Validitas isi ini dilakukan dengan penilaian individual atau professional judgment. Validitas ini bisa termasuk validitas non-statistik. Ada lagi, validitas isi ini terdiri dari dua, yaitu validitas muka dan validitas logik. Nah, kalau validitas muka sendiri, bagaimana penilaian validitas berdasarkan penampilan dari tesnya. Apabila penampilan tes bagus, maka validitas muka terpenuhi. Kalau validitas logik, bagaimana penilaian validitas berdasarkan sejauh mana item-item mewakili domain atribut yang diukur. Nah, di validitas isi ini, contohnya misalkan skala kecemasan. Hasilnya penampilan tes bagus. Item-item ya mewakili dan sesuai dengan komponen yang hendak diukur. Komponen kecemasan bisa dilihat dari fisiologis dan juga emosinya. Contoh, jantung saya berdebar-debar, itu adalah fisiologis. Saya mudah gelisah, itu adalah emosinya. Balik lagi ke validitas isi yang sifatnya adalah logik. Misalkan peneliti ingin mengukur tentang kecemasan. Menurut kecemasan, teori kecemasan sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu kognitif, emosi, perilaku, dan fisiologis. Dalam penelitian ya, peneliti hanya menggunakan 3 komponen dari 4 itu, yaitu kognitif, emosi, dan perilaku. Berarti alat ukur tersebut tidak memiliki validitas yang isi yang tinggi. Jadi kalau prioritas isi logik kita harus memenuhi 4 kriteria tadi. Jadi kalau misalkan hanya ada 3 ataupun 2, maka tidak terpenuhi kriteria dari validitas isi yang logik. Kemudian kita masuk ke validitas kriteria, itu terdiri dari validitas prediktif. Bila tes digunakan untuk memprediksi performansi di masa yang akan datang. Contoh, tes ujian masuk untuk memprediksi keberhasilan belajar mahasiswa. Kualitas concurrent-nya apabila nilai suatu tes bisa kita bandingkan pada suatu kriteria yang telah ditetapkan. Dan kita masuk adalah validitas konstruk. Konstruk itu apa sih? Konstruk itu adalah suatu abstrak atau suatu draft konsep yang belum bisa kita uji ininya ya, kebenarannya atau validitasnya. Misalkan penelitian tentang religiusitas. Nah, tahap dari menyusun kerangka konsepnya yang pertama mencari definisi di literatur, diskusi dengan para ahli, menanyakan konsep ke responden. Validitas konstruk sendiri, bagaimana sejauh mana data atau tes dapat mengungkap konstruk yang hendak diukur. Ada beberapa cara untuk mengukur validitas konstruk menurut Magnuson tahun 1967. Yang pertama, studi mengenai perbandingan atau perbedaan di antara kelompok. Yang kedua, multi-thread, multi-method. Yang ketiga, studi korelasi antar item, antar bagian tes. Kemudian yang keempat, studi mengenai pengaruh individu dan lingkungan terhadap tes. Yang terakhir adalah analisis faktor. Yang terakhir adalah validitas budaya. Validitas budaya itu yang pertama, belum tentu alat ukur di negara lain valid, di negara kita valid. Kemudian yang kedua, budaya menentukan hasil dalam pengukuran. Misalkan konsep religiusitas, kemandirian, dan keluarga.
untuk menghindari perlu adanya uji coba terhadap alat ukur. Koefisien validitas sendiri kita bisa berkaca pada satu pertanyaan. Berapakah nilai validitas yang memuaskan? Nah, dari kacamata itu, maka kita bisa melihat korelasi atau melihat nilai koefisien validitas mulai dari 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati 1, maka nilai validitas semakin baik. Umumnya validitas berkisar lebih dari 0,5 sudah dapat diterima. Mungkin itu penjelasan terkait teori dan pemahaman validitas dan reliabilitas. Silakan kalian coba buka video tentang bagaimana kita menganalisa validitas dan reliabilitas pada suatu kuesioner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa semuanya.